Halo netizen, ini adalah Mercedes-Benz E200 tahun 2011. Tapi ini pemakaian 2012 ya. Nah, ini mobilnya lagi dijual nih di TBM Auto Jatiwaringin di 225 juta rupiah nego. Untuk kontak persennya nanti bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke interior dulu ya. Untuk kuncinya seperti ini, jadi udah yang kunci yang nggak ada anak kuncinya gitu ya, langsung masuk ke slotnya aja. Dia ada tombol lock, unlock, dan buat buka bagasi. Oke, kita masuk. Nah, untuk interior ini juga masih tergolong mewah ya, si E200 ini, walaupun dia varian yang paling terjangkau gitu. Joknya udah kulit, terus walaupun dia bukan yang napa leather gitu ya, dia kulitnya juga cukup oke, cukup tebel juga busanya. Dan untuk pengaturan dia tuh semi elektrik ya, jadi contohnya seperti ini buat recline itu elektrik, dan buat height adjusternya juga itu elektrik, bisa naik turun di bagian belakang dan bagian depannya. Tapi untuk slidingnya dia masih manual, lucu ya kombinasi gitu. Oke, sekarang kita masuk aja. Untuk nyalainnya juga gampang, di sini ada slotnya, tinggal masukin kunci ini, putar ke kanan, dan dia juga sudah dilengkapi oleh tip start. Oke, udah nyala, halus banget ya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Mercedes-Benz W212 yang E200 ya. Dan untuk varian paling terjangkau dari E-Class di zaman ini ya, ini tuh masih terlihat sangat mewah ya. Ada wood panel di mana-mana, soft touch juga di mana-mana, dan nggak kelihatan seperti mobil yang tipe paling bawah gitu ya. Untuk setirnya juga ini gue suka karena dia modelnya tuh 4-spoke seperti ini, udah dilapis kulit juga, dan ini dilapis cover tambahan lagi bahkan biar kulitnya lebih terjaga. Pengaturannya memang masih manual, dia lengkap ya, tapi tilt teleskopiknya jauh juga jaraknya. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan MID, ada klakson sama airbag, ada tombol back, dan ada tombol untuk audio steering switch ya, kayak buat volume, angkat tutup telepon, dan ada voice command juga. Di belakang setir belum ada pedal shift, tapi untuk tuas-tuasnya ini ada tuas untuk lampu sen, ada triple turn signal juga. Wiper sudah otomatis dengan 2 setting, dan ada low dan high, sama ada speed limiter plus cruise control juga ya. Kalau kondisinya ada LED warna kuning ini nyala, tandanya lagi mode speed limiter. Untuk instrument cluster juga ini bagus dan klasik gitu desainnya, karena dia modelnya tuh yang 5 dial seperti ini. Yang paling kirinya tuh ada fuel gauge, ada jam analog, ada speedometer dengan MID di tengahnya, di sebelah kanan ada tachometer, dan ada temperature gauge. Untuk MID sendiri ini lengkap ya, di paling bawah tuh ada gear indicator sama ada mode berkendaranya, ada temperatur udara luar, dan ada speedometer digital. Dan ini juga bisa diganti-ganti ya, ada trip dan odometernya udah 128.000 km. Terus ada MID yang dari nyala, dari terakhir kali ngeriset, ada konsumsi BBM instan dan sisa jarak tempuh juga, dan kembali ke speedometer digital, ada sambungan audio, sambungan telepon. Di bagian assist ini ada buat matiin electronic stability programnya. Terus ada attention assist, ini kayak buat pengingat istirahat gitu. Di bagian service ini ada warning message, ada tire pressure warning system, ada assist plus ini untuk pengingat service. Terus di bagian setting kita bisa setting instrument clusternya mau satuan kilometer atau miles. Ada speedometer digitalnya bisa diganti mau tampilan speedometer dalam format mile per hour atau jadi temperatur udara luar. Terus apa lagi nih, kita lihat ya, ada setting jam dan tanggal, setting lampu, DRL-nya bisa kita matiin atau kita nyalain, ada surround lighting juga, dan ada interior light delay. Jadi kalau kita lock gitu ya, dia akan ada delaynya sebelum kita setelah kita ngunci maksudnya. Jadi setelah kita ngunci, lampunya itu akan nyala beberapa detik, nanti dia akan mati sendiri. Terus di bagian vehicle ada speed limit buat winter tires, nggak kepake di sini. Ada auto door lock, ada acoustic lock feedback, jadi kalau kita kunci atau kita buka dari remote dia ada bunyi klaksonnya, itu bisa diaktifin atau dimatikan. Ada belt adjustment juga, jadi kalau di activate pas kita colokin seatbelt tuh dia agak ngencengin gitu ya biar lebih pas. Di bagian factory setting ini buat ngereset ke settingan awal ya, dan balik ke MID. Jadi walaupun ini tipe base model,
pengaturan yang di MID-nya juga banyak ya. Lanjut ke sebelah kanan sini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Di bagian bawahnya ada knop lampu, dia sudah otomatis. Ada lampu utama, terus ada lampu senja, dan ada lampu parkir kanan kiri juga ya. Di bagian sini juga ada switch untuk fog lamp depan dan fog lamp belakang. Ada headlamp leveling juga yang manual, ada 3 level. Di bagian bawah ada tuas untuk melepas parking brake-nya ya, karena dia parking brake-nya masih model manual yang diinjak seperti ini. Untuk pedal gas dia model organ seperti itu ya, dan dia juga sudah ada footrest di sebelah kiri. Untuk door trim dia sama seperti di dashboard nih, soft touch, ada wood panel yang cakep juga, handle pintunya chrome, ada tombol central locking, dan di bagian tengah sama di bagian armrest ini juga soft touch ya. Di bagian sini juga ada pengaturan untuk spion, tapi dia belum bisa dilipat secara elektrik untuk tipe yang E200 ini ya. Dan power window dia sudah all auto ya. Dan dia juga ada anti pinch nggak ya, kita coba. Oh ada, jadi nggak perlu takut kita bakal kejepit. Di bagian bawah juga ada speaker dan ada tuas untuk membuka bagasi. Di sini ada door pocket sama ada lampu di bagian bawah pintu. Untuk sill plates-nya juga ada lettering Mercedes-Benz. Di bagian pilar sini juga ada simbol untuk SRS curtain airbags. Sun visor pengemudi lengkap dengan cermin dan ada lampunya juga, plus ada card holder. Kalau kita keluarin apakah dia bisa di slide? Oh nggak bisa. Oke. Untuk spion tengah dia masih manual dimming ya, dan khasnya Mercy gitu ya, dia ada lampu baca di bagian bawah spion tengah yang sudah LED. Untuk lampu tengahnya ya seperti ini, dia masih bohlam warna putih kekuningan seperti ini, jadi kesannya tuh lebih mewah, dan ada switch untuk nyalain lampu kabin belakang. Untuk sun visor kiri juga sama, ada cermin, ada lampunya juga, dan ada card holder. Ada grab handle di sebelah kiri, terus seatbelt juga bisa diatur naik turun, dan headrestnya juga bisa diatur naik turun sekaligus bisa dimajuin seperti ini juga ya, biar lebih dekat ke kepala. Dan untuk kedua jok depan itu ada lumbar support 2 arah yang masih manual seperti ini, jadi dia bisa dikembang-kempiskan untuk jok penumpang depan dan pengemudi juga. Di bagian tengah ada layar untuk Mercedes-Benz Command-nya juga ya. Kita nyalain dari sini, dia belum touchscreen ya, jadi layarnya seperti ini, udah layar berwarna, bukan layar kayak MID yang masih kalkulator gitu. Di sini lagi sambungan CD ya, jadi seperti ini tampilannya. Dan kita bisa ganti ke tampilan radio, dan dia juga akan langsung nangkep mana radio yang paling jelas gitu ya. Ada disk, ada setting buat audio, sambungan telepon, mute, setting system ini buat setting layar, brightness, dan aktivasi Bluetooth, bahasa, sama buat matiin display. Belum ada kamera mundur juga ya. Dan settingannya juga nggak begitu banyak ya, cuma buat setting yang ada di layar sini. Terus presetnya ada apa aja, ada info dari masing-masing stasiun radio, sama buat setting ke suaranya. That's it. Jadi dia nggak ada kayak home screen-nya gitu ya untuk yang tipe paling bawah ini. Di bagian bawah dari layar head unitnya ini juga ada ventilasi AC, ada tombol hazard yang berkedip kayak mobil Eropa pada umumnya. Di bagian bawah ini juga ada tombol-tombol untuk pengaturan layar di tengah ya, ada buat shortcut ke radio, disk, setting audio, telepon, mute, sistem angkat atau telepon. Di tengahnya ada tombol untuk on off, ada knop volume juga, ada tombol buat skip track, dan ada numpad buat kita nelpon ya. Sama di bagian sini juga ada slot untuk CD, plus dia juga ada CD changer sebanyak 6 slot ya. Di bagian bawah juga ada tombol untuk menurunkan headrest belakang, misalnya headrestnya lagi di posisi atas gitu ya, dan kita mau parkir itu tinggal turunin dari sini aja. Di bagian bawah sini juga ada panel untuk climate control ya, dia dual zone automatic climate control, jadi tinggal pencet auto aja dia akan langsung ke posisi yang pas gitu ya, fan speednya tergantung suhu yang kita pilih. Untuk paling panasnya itu dia di 29 derajat, paling dinginnya itu dia di 15 derajat.
Di sini ada fan speednya, terus ada AC, arah AC juga lengkap ya, ke kaca depan, ke muka, ke kaki. Ada buat sirkulasi udara di sini, cuma tombolnya ini udah ngeletek ya. Ada tombol max defrost depan, ini untuk aktivasi dual zone-nya, jadi suhu kiri dan suhu kanan tuh bisa dibedain. Ada auto climate, mode AC, defogger belakang off, terus untuk fan speed dan arah AC itu ada di bagian bawah ya. Di sini juga ada asbak dengan soket lighter. Untuk tuas transmisi seperti ini, dia modelnya gated seperti ini, dan dia tuh ada Tiptronicnya digeser ke kiri dan ke kanan. Dia tuh masih menggunakan transmisi yang 5G-tronic ya, jadi transmisi otomatis torque converter 5 percepatan kayak Mercy yang tahun-tahun segini tapi agak tua sebelumnya, kayak di generasi W211 gitu ya. Di bagian belakang sini juga ada switch untuk mengatur mode berkendaranya, ada E atau efisiensi ya, atau kita bisa ganti ke mode S, yaitu mode sport. Di belakangnya juga ada switch untuk pengaturan layar yang di tengah situ, bisa diputar kanan kiri, geser kanan kiri, depan belakang, ada tombol back dan ada tombol clear juga. Di sebelah kirinya ada cup holder yang ini bisa ditutup seperti ini. Untuk center console ini juga ada softpadnya di atas dan ada tombol untuk membuka dari center console-nya. Di dalam ini juga ada ruangan yang dilapis bahan bludru gitu ya, jadi kesannya lebih mewah. Di sebelah kiri ada glove box-nya yang soft opening dan ada dua level gitu ya, di level bawah, level atas, dan itu juga ada power outlet 12 volt di bagian situ. Sama di bagian sini tuh ada knob yang bisa kita buka dan nanti ada aliran AC yang ngalir kecil buat ngedinginin barang di dalam. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Mercedes-Benz E200 tahun 2011 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari Mercedes-Benz E200 tahun 2011 ini. Oke, nah ini adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm dan di sini tuh masih ada 5 jari ya, jadi masih sangat lega. Dan di bagian belakang dari jok depan ini juga ada seat back pocket, ada ventilasi AC di belakang center console yang dia masih ngikut depan, bisa kita buka tutup. Di bagian bawahnya ada asbak dengan power outlet 12 volt. Di tengah sini juga masih ada gundukan yang tinggi karena dia kan sedan berpenggerak roda belakang. Terus di bagian atas belum ada sunroof ya, pastinya. Untuk tipe bawah ada grab handle dengan gantungan di kanan sama di bagian kiri. Di atas ada satu buah lampu kabin di sini yang tadi bisa dinyalain dari depan, sama ada lampu baca yang dia tuh model yang nyorot gitu ya, bisa dinyalain untuk penumpang kiri dan kanan. Di bagian jok ini headrestnya adjustable di tiga-tiganya, yang tadi bisa diturunin secara elektrik lewat tombol yang ada di depan. Jok belakang ini juga sudah dilapis kulit yang modelnya tuh yang normal grade gitu ya, bukan yang high grade kayak Nappa leather yang ada di E63 gitu contohnya. Seatbelt semuanya sudah 3 point. Ada input ISOFIX buat kursi bayi juga. Di tengah kalau nggak ada orang, ini bisa diturunin. Dia ada armrest yang ada tempat penyimpanan, sama dia juga ada cup holdernya. Seperti itu. Oke, tutup lagi. Di bagian deck belakang juga ada speakernya tuh ya, di situ berderet. Sama di bagian jok sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada top tether untuk ISOFIX. Di bagian door trim belakang sama seperti door trim depan ya, dia soft touch di atas, di tengah, di bagian bawah. Handle pintu udah chrome, ada switch power window sini juga dia sudah auto up down. Dan apakah dia ada anti jepitnya? Ada dong pastinya. Di bagian bawah juga ada door pocket sama ada speaker. Oke, kayak cukup situ aja untuk di bagian kabin belakang dari Mercedes-Benz E200 tahun 2011 ini. Yuk sekarang kita keluar aja. Oke, sekarang kita lihat ke rom mesin dari Mercedes-Benz E200 ini ya. Nah, dia menggunakan mesin 1800 cc 4 silinder turbocharger yang berkode M271. Untuk tenaganya 181 HP dengan torsi sekitar 270 Nm. Dan untuk di E200 yang tahun segini tuh dia transmisinya masih 5G-tronic ya, yaitu transmisi otomatis torque converter 5 percepatan yang menyalurkan tenaganya ke roda belakang. Untuk rom mesin ini juga sangat rapi.
engine cover juga bagus, dan cupnya sudah ditopang oleh shock hydraulic juga ya, jadi nggak perlu pakai tongkat manual lagi, dan sudah ada peredamnya juga di bagian cup. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Mercedes-Benz E200 ini juga, kalau dari depan ya, itu juga nggak kelihatan seperti varian paling bawahnya dari Mercedes-Benz E-Class ya. Masih terlihat megah dan masih terlihat mahal gitu ya, apalagi dengan grill full chrome-nya seperti itu, dan ada emblem Mercy yang berdiri di bagian cup. Itu berasa mewah sekali lah di bagian depannya. Tapi emang kalau kita lihat ke lampunya, ini baru kelihatan kalau ini adalah yang versi paling bawah ya, karena untuk sebuah Mercy E-Class gitu ya, ini kan seri yang menengah dari sedannya Mercy, lampunya itu masih full halogen, lampu proyektornya halogen, lampu dimnya halogen, sennya juga halogen, di bagian bawah juga ada fog lamp halogen, dan ada DRL yang halogen juga. Jadi DRL itu kelihatan ada kayak dua fog lamp gitu ya, padahal itu salah satunya adalah daytime running lights. Dan kalau kita lihat ke samping, baru kalau E200 ini kelihatan banget nih, adalah yang versi paling bawahnya. Dia velgnya tuh kecil banget, palangnya tuh rame seperti ini, dan dia berukuran 205 60 R16. Bannya kecil banget ya, cuma 16 inci. Di depan dan belakang remnya sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist juga. Di bagian fender ini ada emblem Blue Efficiency, dan di bagian cover spion dia ada lampu sen LED-nya ya. Untuk window line di bagian atas itu dia ada list chrome-nya, dan pilar B-nya itu udah dilapis bahan yang berwarna gloss black ya. Untuk handles warna body, di bagian sebelah kanan sini juga ada tangki dari mobil ini. Dia dianjurkannya RON 95, tapi minimal bisa RON 91. Lanjut ke belakang, di belakang dari E-Class yang W212 ini juga cukup megah gitu ya, cukup mewah dan cukup modern juga dibandingin W211 yang dulu. Untuk lampu belakangnya dia seperti ini, jadi semuanya sebetulnya sudah LED kecuali lampu sennya ini ada dua yang masih bohlam, bahkan rear fog lampnya aja ini udah LED, lampu mundur pun juga masih bohlam. Untuk plat nomor itu juga masih bohlam ya. Di sebelah kiri dia nggak ada rear fog lamp ya, jadi rear fog lamp itu cuma di sebelah kanan aja. Untuk di belakang emblemnya ada emblem E200 dan ada emblem CGI di sebelah kanan. Untuk di bagian kaca lengkap dengan defogger belakang, ada high mount stop lampnya juga di bagian bawah, dan ada antena shark fin seperti itu ya. Untuk bagasi dia switchnya elektrik dan kayak ada semacam pernya gitu ya. Dan ini adalah kondisi bagasinya dari Mercedes-Benz E-Class W212. Lumayan lega, ada lampu bagasi di kiri sama di sebelah kanan. Ini ada speaker, entah speaker punya siapa, ada topi juga, dan ada gantungan ini untuk gantungan belanjaan. Jadi kalau misalnya kita cuma belanja satu atau dua kantong, tinggal gantung di sini aja, nggak perlu digeletakin dan nanti barangnya kemana-mana. Di bagian bawah lantai bagasinya ini juga ada tempat untuk nyimpen ban serepnya yang masih velg alloy loh, lengkap dengan toolkitnya juga, dan hooknya ini juga bisa dicantelin di karet bagian sini. Jadi kalau kita lagi bongkar ban serep itu lantainya nggak turun. Di bagian pintu bagasi ini juga ada segitiga pengamannya ya. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mercedes-Benz E200 W212 tahun 2011 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di TBM Auto Jatiwaringin. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.